Kembali dari kunjungan dapil hari Senin kemarin, 2 hari lalu. Saya datang ke Palopo khusus mau melihat kasus K2 ini. Karena itu saya laporkan sekarang. Kenapa saya ke sana? Karena saya dapat informasi sudah ada timnya Pak Menteri yang ke sana. Mungkin anggotanya Pak Ateh mungkin yang ke sana. Itu mereka menelpon saya. Saya mau cross check. Saya laporkan sebagai berikut, Pak Menteri. Masalah kategori 2 ini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, dia memenuhi syarat dan lulus. Yang kedua, dia memenuhi syarat tapi tidak lulus. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat tapi lulus. Kenapa tidak memenuhi syarat? Dia bukan kategori 2, tapi karena dia keluarga pejabat, dia dia keluarga anggota DPRD, dia ikut testing dan lulus. Yang ketiga, kuadran keempat memang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus. Itu 4 kuadran. Nah, sekarang informasi apa yang kedua yang saya dapat dari sana? Katanya mereka yang memenuhi syarat tapi tidak lulus karena tidak mampu bayar, dimintai uang 30 juta sampai 100 juta. Betul. Mereka tidak mampu bayar ini, Pak Menteri. Luar biasa rusaknya negara kalau kita biarkan. Betul. Yang aneh lagi, mereka sudah lapor ke polisi. Mereka yang melapor ini sudah dipanggil, dimintai keterangan, tapi sudah sekian tahun tidak ada tindak lanjut. Saya tidak tahu kenapa ini. Kenapa orang yang melapor, tenaga kategori 2 yang melapor, dipanggil ke polisi, diperiksa jadi saksi, tapi tidak ada tindak lanjut. Kenapa? Saya tidak tahu juga. Nah, saya berharap agar supaya ini diselesaikan. Saya menemukan di sana, ini sifatnya kasus 2 orang. Pertama namanya Amin Leke. Dia lahir tanggal 15 Juli 1963. Dia diangkat sebagai tenaga honorer pertama kali tahun 88. Saya lihat SK-nya. Tahun 1988. Ketika berusia 25 tahun. Dia lolos kategori 1. Tapi sampai sekarang tidak diangkat ketika usianya sudah 52 tahun. Ini luar biasa penzaliman terhadap saudara Amin Leke. Yang kedua saya ketemu saudara Hatman. Dia lahir 24 Mei 67. Dia diangkat pertama kali tahun 98. Sampai dia juga dinyatakan kategori tidak memenuhi syarat. Ini kan aneh. Ada SK diangkat tahun 98 tapi tidak memenuhi syarat. Ada anak pejabat, keluarga pejabat, istri pejabat bahkan tiba-tiba dia jadi pegawai negeri. Banyak. Saya membaca SK Pak Menteri, ada tim verifikasi yang sudah dibentuk. Mudah-mudahan tim verifikasi ini bekerja benar. Karena saya tidak percaya, atau saya sangat percaya informasi yang mengatakan ada pembayaran 30 sampai 100 juta. Betul. Yang kedua, permasalahan K2 ini muncul ketika pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri. Betul. Saya kira Pak Pemindaan ketika Menpan masih mengingat ketika saya protes pemerintah melanggar aturan yang dibuat sendiri itu. Saya waktu itu staf khusus wakil presiden, sering rapat dengan Pak Pemindaan. Saya protes keras agar supaya pemerintah konsisten dan konsekuen dengan aturan yang dibuat. Kita sudah punya senjata PP 48. Di situ dengan tegas dikatakan pemerintah dan pemerintah daerah tidak dibenarkan lagi mengangkat tenaga honorer. Ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tapi saya tidak tahu dengan alasan yang tidak jelas, tiba-tiba kita langgar sendiri. Ini seperti membuka kotak Pandora. Nanti aja. Dan kalau kita mau mengingat, Lebih penting ini. tenaga honorer ini, rezim tenaga honorer ini sudah ada Dia udah telepon saya. Dan baru Udah damai. pertama kali muncul menjadi masalah besar ketika kita melanggar PP 48 itu. Kembali saya mau mengatakan,
Saya tidak percaya kalau tidak ada permintaan uang sehingga PP 48 kita langgar. Saya tidak percaya itu. Kalau PP 48 kita langgar dan kita buat sendiri, kalau tidak ada uangnya di situ, pasti ada uang. Kita terbuka saja lah bicara di sini. Yang ketiga, tenaga honorer membengkak tahun 2005, tahun 2010, ketika ada pilkada langsung, banyak incumbent yang merekrut tenaga honorer, dijadikan tim sukses, dijanji diangkat menjadi PNS. Betul. Inilah mereka yang diusulkan beramai-ramai, kata Pak Ketua tadi, yang diusulkan beramai-ramai masuk dalam kategori 2. Yang tadinya dia tim sukses. Dia diangkat setelah tahun 2005. Diangkat setelah tahun 2010. Inilah yang menjadi biang kerok kenapa membengkak ini. 2015 banyak. Nah karena itu Pak Menteri, saya usulkan sebagai berikut. Saya mau konkret. Pertama, tim verifikasi yang sudah dibentuk oleh Pak Menteri yang terhormat bekerja sungguh-sungguh membatalkan SK yang sudah terbit kepada orang yang tidak berhak itu. Berikan kepada mereka yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer K2 tapi belum terangkat. Pertanyaan saya, berani tidak Pak Menteri bertindak seperti itu? Membatalkan SK yang tidak berhak ini. Saya mohon dijawab nanti Pak Menteri. Apa Pak Menteri berani membatalkan SK yang sudah terbit, mereka sudah terima gaji, dan saya akan serahkan nanti nama-nama ini. Mereka mau bersaksi, mau menunjuk hidung siapa yang tidak berhak tapi sudah menerima SK. Kalau perlu saya mau menemani apakah Pak Menteri atau staf Pak Menteri ke lapangan untuk membuktikan sekaligus menunjuk hidung inilah orang yang tidak berhak tapi menerima SK karena mereka bayar. Betul. Harus supaya kita terbuka semua ini, supaya ketahuan bahwa di mana persoalan tenaga honorer ini, institusi mana yang paling busuk di sini. Ini kita harus perbaiki. Jadi pertanyaan saya adalah apakah Pak Menteri berani membatalkan SK itu? Yang kedua, apakah Pak Menteri berani mengganti orang yang SK-nya tidak benar diberikan kepada K2 tadi yang saya katakan memenuhi syarat tapi tidak lulus? Ada proses penggantian. Itu aja dua pertanyaan saya Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.